Jesus. Puji Tuhan, kita ada kesempatan lagi untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya, untuk kita boleh dibangun ya, untuk kita mengalami hidupnya lebih lagi ya. Mari kita berdoa ya saudara. Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, bahwa putramu telah datang untuk memberikan kami hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Kami minta saat ini Bapak, Engkau bantu kami untuk menerima hidupmu lebih lagi, mengalami zoe-mu lebih lagi Bapak, karena Engkau menyediakannya berlimpah, agar kemuliaan-Mu dinyatakan, haleluya, dan putramu ditinggikan lebih lagi, dalam nama Yesus, amin, amin, haleluya. Salam saudara, sekarang di Amerika jam 7 pagi, haleluya. Tapi di Bali jam 8 malam ya. Kalau di Jawa tempat lain jam 7 malam. Puji Tuhan, kita bisa bertemu ya di dalam roh. Amin, saudara. Sudah siap dengar kabar baik? Thank you Jesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk memberikan pada kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau bahasa aslinya itu Zoe, hidupnya Allah. Ya, jadi bukan hanya kita sudah dihidupkan kembali dengan hidupnya Allah yang luar biasa ya. Dan dulu kita tidak punya pengharapan. Firman Tuhan menyebut kita dulu bukan hanya di dalam kegelapan, kita juga adalah darkness. Kita tuh kegelapan. Tapi sekarang kita sudah dipindahkan ke dalam putranya. Kita sudah dihidupkan kembali dengan hidupnya Allah. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita nggak lagi manusia biasa sebetulnya. Ya kan, bukan ya, sebenarnya kita tidak lagi manusia biasa, karena ada roh Allah di dalam kita. Kita sudah lahir dari Allah, haleluya, kita sudah dibasuh oleh darahnya, dan kita hidup selamanya bersama-sama dengan Dia, karena kita sudah jadi satu dengan putranya. Amin saudara, haleluya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menyediakan hidupnya berlimpah ya. Jadi hidupnya Allah itu tidak terbatas, bukan hanya supaya kita nanti masuk surga, tapi lebih dari itu kita bisa mengalami hidupnya lebih lagi. Pernahkah saudara dalam keseharian saudara, kadang-kadang saudara merasa kesel, malas, lesu gitu ya, bukan malas secara fisik, tapi hati kayaknya lesu, ya kan, nggak terlalu pengen baca firman, lebih cepat kesal gitu loh. Ya kan? Nah, ya kan, atau saudara sering suka merasa sakit. Ya, sakit ini, sakit itu, sebentar-bentar rasa sakit. Sakit rambut, dari kuku sampai ke kaki. Sakit hati. Ya kan? Atau kurang semangat. Ya, dari pagi udah rasa lemes. Ya kan? Dari pagi udah enggak terlalu rasa semangat. Siang juga baru pagi-pagi sudah rasa seperti tidak ada semangat. Ya, kadang-kadang itu kita bukan perlu extra jos. Kita bukan perlu lebih ginseng atau kopi, kafein. Tapi itu bisa juga disebabkan ya kan, karena hidupnya Allah ya kan kurang mengalir di dalam kita. Ya kan? Ada yang menghalangin hidupnya untuk mengalir. Karena kalau hidupnya Allah kita sudah mengalir dalam diri kita tuh seperti ada kekuatan. Ya kan, ada kayak pengharapan, ada sesuatu, ya kan, kuasanya yang membangkitkan kita. Ya, terus kita biasanya kalau kita cepat tersinggung, nggak cepat tersinggung. Ya kan, kalau kita cepat kesel, tidak cepat kesel. Ya kan, kayak penuh pengharapan. Kayaknya lebih gampang percaya gitu loh. Ya kan, nggak cepat putus asa. Kenapa? Hidupnya sedang mengalir. Ya kan? Tapi kalau hidupnya kurang, ya kan, rasa tertekan, rasa apa, itu akan lebih lagi saudara. Nah sekarang kita belajar hari ini supaya lebih lagi, ini nggak tahu kenapa sebentar ini. Kita belajar hari ini untuk lebih lagi supaya bagaimana hidupnya bisa lebih mengalir. Ya kan, kalau saya percaya banyak di antara anak Tuhan, ya kan, kita nggak sedang hidup dalam misalnya nggak lagi hidup bersama-sama orang, nggak lagi bersalah, terlibat dengan apa yang kita nggak sedang hidup dalam dosa yang kita tahu, ya kan, kita oke, kita tahu kita oke, tapi kok kurang semangat.
Nah inilah hidupnya Allah sedang tidak mengalir secara maksimal. Hidupnya bisa mengalir lagi. Lebih lagi ya, kita lihat di Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 saudara. Roma pasal 5. Sebentar, saya bacakan ya. Roma pasal 5. Thank you Jesus. Haleluya. Ya, di ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, kiraku syalala, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, sebelum kita lahir baru, kita masih seteru sama Allah. Firman Tuhan mengatakan pikiran kita nih, pikiran manusia, itu melawan musuh. Ya kan? Karena ditutupin ilah dunia ini. Tapi waktu kita masih seteru, Yesus sudah mati buat kita. Ya kan? Lebih-lebih kita yang sekarang sudah diperdamaikan. Kita yang sudah menjadi anaknya. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus ya. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Diselamatkan di sini bukan hanya untuk kita masuk ke surga, kita diselamatkan dari murka Allah, dari neraka. Tidak. Tapi kita setiap hari perlu diselamatkan dari apa? Dari penyakit, dari proses kemerosotan, dari kebencian, sakit hati, bencana. Ya kan, segala sesuatu ya kan yang dari iblis. Kita setiap hari perlu diselamatkan. Amin, saudara. Kenapa? Karena jiwa kita belum diselamatkan. Dan iblis masih ada di dunia ini sehingga hidupnya itu akan menyelamatkan kita, memelihara kita. Sehingga kita bisa terus waktu kita ketemu dia, kita dalam keadaan utuh, kita nggak sakit hati, kita nggak banyak penyesalan, ya kan? Tapi penuh dengan buah-buah kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Salah satunya adalah hak kita untuk kita hidup kiraku dalam kesehatan ilahi. Ya, ada satu hamba Tuhan yang dulu waktu kita di Rema belajar, salah satu bukunya dipakai untuk kita belajar, ya kan, Christ the Healer. Ya, dia dulu sering mengatakan dari firman menurut apa ya firmannya katakan kan di Roma 8 Roma pasal 8 ya, jika apa nih rohnya membangkitkan tubuh kita yang fana. Ya, dia sering bilang, bangkitkan aku Tuhan menurut kasih-Mu, bangkitkan aku menurut firman-Mu. Apa maksudnya itu? Dia sedang minta hidupnya Allah untuk mengalir lebih lagi. Ya kan? Dan waktu dia pulang ke rumah Bapak, dia umur 80-an, dia udah selesai dan dia tidak ada sakit penyakit, ya kan? Dia kumpulkan, dia sudah tahu waktunya dia pulang, dia kumpulkan saudara-saudaranya, ngumpul, ya kan? Dia mau bilang farewell, selamat tinggal, mau balik dulu ke rumah Bapak, ya kan, tanpa sakit penyakit. Terus dia bilang, oh itu Tuhan Yesus sudah datang jemput saya. Amin, saudara. Haleluya. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan yang mengerti betul tentang perjanjian, ya, mereka tuh tahu kapan waktunya pulang, termasuk Rasul Paulus, Petrus juga gitu. Dan mereka pulang dalam keadaan utuh, ya kan? Dan itu adalah kehendak Tuhan. Salah satu doa yang diilhamkan oleh Roh Kudus di Filipi 1 ayat 9 dan 11 ialah agar kasih kita makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Agar kita memilih apa yang excellent, yang terbaik. Amin. Mengalami yang terbaik. Ya kan? Dan agar kita tidak bercacat celah sampai kedatangannya. Amin. Bukan hanya kita tidak kepahitan, tapi juga kita utuh, terpelihara utuh. Kita perlu tubuh kita loh. Amin. Kita perlu kesehatan kita. Ya, maksudnya kita perlu kesehatan ilahi. Kita perlu kekuatan Dia. Allah mengasihi kita. Allah peduli sama kita loh. Amin, saudara. Saya aja nggak mau. Ya kan, kemarin anak saya pulang, aduh mami saya capek sekali, saya lama berdiri, ya kan, saya pijetin dia, saya doain dia. Amin, saudara. Saya aja, kalau menurut takaran Tuhan, saya yang jahat, ya kan, saya mau begitu sama anak saya. Dia rasa nggak enak, saya melakukan apa yang saya bisa. Amin. Apalagi Bapak kita di surga. Bukan hanya kesembuhan, tapi juga Dia mau kita terus menikmati hidupnya lebih lagi. Ya kan, karena hidupnya Dia menjadikan hidup ini lebih hidup. Ya kan, sayang itu dipakai untuk slogan salah satu untuk apa? Rokok ya. Itu tidak ya, itu malah menyebabkan maut. Tapi hidupnya Allah menyebabkan kita bisa lebih menikmati. Sekarang kita mengalami kerajaannya, kita mengalami surga di bumi. Amin, saudara. Saya pernah juga mengalami, ya kan, saat lagi full, saudara. Waktu kita bersekutu ya, kita bisa tertawa
tertawa tanpa bersukacita. Sukacitanya penuh sekali. Senang sekali saudara. Padahal mungkin cuma ada hal-hal apa yang bikin kita tertawa. Tapi rasanya diberkatin sekali. Itu hidupnya sedang mengalir. Kita bisa tertawa sampai terpinggal-pinggal saudara. Dan saat itu firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Amin. Thank you Jesus. Kita rasa diberkatin sekali, dikuatkan sekali. Itulah hak saudara dan saya. Amin. Kita nggak usah nunggu. Oh nanti kalau aku udah gini, aku baru senang. Oh kalau aku begini, nanti kita nggak usah tunggu dari luar. Sekarang di posisi manapun kita bisa mengalami hidupnya lebih lagi. Ya, nanti kalau misalnya mengalami penggenapan janjinya, wah lebih lagi luar biasa. Itu kesenangan Bapak kita untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita di dalam kebaikannya. Waktu kita mengalami manifestasi janjinya, wow, itu memberkati Bapak kita, itu memuliakan Dia. Itu menjadikan jeripaya Tuhan Yesus tidak sia-sia dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Dan sekarang gimana caranya Ibu Monica? Di sini katakan kita diselamatkan oleh hidupnya. Bagaimana supaya hidupnya semakin bertambah dan terus mengalir dan semakin bertambah dalam hidup kita. Salah satunya ya kan, haleluya. Salah satunya kiraku syapakala jadaku syala kasra. Ya kita ke sini dulu deh ya. Kita ke Galatia. Apa yang menghalangin sehingga hidupnya tidak mengalir? Ya, banyak anak Tuhan cuman bertahan aja. Ya kan? Wah, mudah-mudahan ya kan Tuhan terima aku supaya aku nggak ada dosa dan lebih dari itu. Ya kan kita bisa mengalami hidupnya. Ya, yang menghalangin ya dikatakan di Galatia. Dikatakan di Galatia, ya kan? Kenapa Roh Kudus ada di dalam saudara? Apakah karena saudara sungguh-sungguh taat melakukan hukum Taurat sampai ada Roh Kudus dalam diri saudara, atau karena saudara percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, sekarang balik lagi. Ya kan? Apa yang menyebabkan anak Tuhan tidak terus mengalami hidupnya? Ya kan, seperti berat. Kayak beriman itu berat. Kayak ikut Tuhan kok berat. Ya kan, ini salah satunya. Ya kan, dikatakan di Galatia. Ya kan, mereka sudah anak Tuhan, sudah terima Yesus. Tapi mereka diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Kenapa ada Roh Kudus di dalam dirimu? Apakah kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu sekedar percaya? Ya kan? Apakah dia dikatakan di sini haleluya, ayat 2 ya, hanya itu yang ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sianya? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin, saudara. Allah itu energinya tidak naik turun. Ya kan, matahari di dunia ini satu-satunya yang konsisten itu cahaya. Cahaya itu konsisten. Allah tuh energinya tidak pernah naik turun. Dia selalu ya kan mensuplai kita dengan rohnya, dengan kuasanya untuk kita menghadapi apapun, hidupnya terus dia alirkan. Dia tidak pernah berhenti. Amin. Dia tidak naik turun. Haleluya. Nah, gimana sekarang supaya kita mengalami terus, supaya ibaratnya di rumah kita tuh ada keran, ya kan? Airnya sudah ada dan itu airnya tampung dari mata air contohnya. Ya kan? Nah, gimana supaya mengalir terus? Ya kerannya kita harus buka terus. Amin. Inilah iman. Beriman kepada kasih karunia-Nya. Berarti apa? Gak usah fokus di besar kecilnya iman kita. Karena Yesus bilang, kamu hanya perlu sebesar sebiji sesawi. Tapi kamu bisa berkata. Amin. Iman dan berkata-kata tidak bisa dipisahkan. Makanya untuk kita mengalami hidupnya, ya kan, mulut kita terlibat. Amin, saudara. Kita buka keran di rumah kita. Bukan supaya ada air, tapi karena ada air. Amin. Saudara bisa mengalami hidupnya. Kenapa? Karena saudara sudah dihidupkan sama Dia. Saudara sudah punya akses kepada kelimpahan hidupnya. Amin, saudara. Maka dikatakan saudara itu seperti mata air yang gak pernah kering. Kok bisa?
Karena saudara sudah jadi satu sama dia. Ada Roh Kudus dalam diri saudara, sehingga saudara nggak perlu kering. Amin saudara. Haleluya. Jadi kalau orang yang merasa kering tuh orang yang membiarkan perasaannya atau apa yang di luar itu menguasai jiwanya, menguasai dirinya. Aku belum diberkati seperti si Anu. Wah, dia diberkatin ya. Dia punya ini dan itu. Aku belum. Ya kan, aku masih kurang diberkatin karena dia udah punya pasangan hidup. Mereka sudah menikah, udah punya anak, aku belum. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kerang itu airnya nggak nyala, tidak menyalakan keran. Amin. Jadi rasa kering, lupa nyalakan keran, lupa membiarkan hidupnya mengalir. Kenapa? Karena membiarkan pikiran karnal, to be carnally minded. Pikiran karnal tuh pikiran yang lupa bahwa kita sudah dihidupkan dan hidupnya berlimpah. Lupa bahwa kita bukan lagi orang dunia yang apa-apa serba patokannya dari luar, yang membiarkan jiwanya menguasain ya kan hidupnya. Ya kan, kalau saya waktu itu pernah sama satu orang saudara saya yang saya sedang bantu ya, sedang layanin, ya kan, wah dia lagi belajar lagu dunia saudara. Waduh, waktu saya dengar itu terlalu mengipasin perasaan ya, perasaan itu kayaknya membangkitkan emosi luar biasa. Masalahnya begini saudara, saya cuma pikir kalau anak Tuhan masih suka lagu dunia, kita ini udah gak dihukum saudara. Allah tidak bisa menghukum kita lagi. Karena dosa saudara sudah dihakimin. Sebagai hakim yang adil, dia tidak mungkin menghakimi dosa saudara 2 kali. Berarti Yesus harus disalib lagi. Itu sudah mustahil. Tapi saat kita membiarkan, ya kan, emosi kita menguasai kita, ya kan, nanti jiwa kita lebih dominan. Dan saat kita perlu, ya kan, mungkin sementara rasa enak, karena emosi itu kan emosi ya, kita bisa rasa enak, wah rasanya bagaimana gitu ya. Tapi nanti kemudian sesudah itu akan ada rasa kering. Karena kita bukan orang dunia. Kita bukan orang dunia. Kita sudah ciptaan baru. Akan ada rasa kering. Ya kan? Sudah gitu nanti mulai dari situ masuklah emosi lain dan pikiran-pikiran yang tidak sesuai. Akhirnya apa? Buntut-buntutnya, ya kan, efeknya, ya kan, itu adalah death. Death itu maut. Rasa apa? Rasa kering, rasa tertekan, ya kan? Rasa ini dan itu, ya kan, kurang diberkati, kurang. Nah, itu yang menyebabkan orang sampai membunuh, sampai membenci, ya kan, sampai melakukan hal yang ini jatuh dalam kebiasaan ini. Kenapa? Karena kemudian karnal, ya kan? Alkitab mengatakan dosa berkuasa di alam maut. Jadi sin reign over death. Di mana ada maut. Maut itu apa? Kalau kita dengar maut, jangan pikir cuma soal mati. Bukan pikir soal mati secara fisik ya. Karena waktu Tuhan Yesus bilang, ya kan, aku datang untuk memberikan hidup. Yesus sedang bicara sama orang yang tanda kutip yang sedang bernafas. Ya kan, dia tidak bicara sama orang mati loh. Dia sedang berbicara sama orang yang sedang bernafas. Tapi rohnya sudah mati. Amin saudara. Maka dia bilang, Allah tidak datang untuk memberikan peraturan, merubah manusia sifatnya jadi jahat kepada baik. Tidak bisa. Manusia harus dihidupkan kembali. Amin. Karena manusia sudah mati. Rohnya, jiwanya, tubuhnya, kelihatannya masih hidup. Ya kan? Tapi nanti kalau tidak dihidupkan kembali akan selamanya pisah dari Allah. Itu mengerikan saudara ya. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya sudah dihidupkan kembali. Jadi Yesus sedang bicara sama orang yang sedang bernafas. Jadi, nah ini orang-orang yang pikirannya ya saat ada di dalam diri kita, pikiran yang kita tidak perbarui dan kita izinkan pikiran itu ya kan mempengaruhi kita, mendominasi kita, akan ada rasa tertekan, akan ada rasa kurang, akan ada rasa berat. Itu bisa kalau terus-terus bisa jadi depresi, bisa jadi stres. Akhirnya timbul apa? Penyakit, ya kan? Kemudian sampai maut, kemudian kebangkrutan, kekurangan, hutang, semua itu adalah bagian dari maut loh. Di surga tidak ada maut. Maut adalah musuhnya Tuhan.
Karena dia tidak mau kita disakitin. Amin, saudara. Makanya Yesus memberikan hidupnya supaya kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Nah sekarang jangan izinkan, ya kan? Jangan izinkan. Kita tidak dilarang. Kalau anak Tuhan dengerin lagu dunia, nonton film yang sangat tidak baik, ya kan Tuhan tidak marah loh. Tapi ada iblis, saudara. Dari situ dia akan coba masuk untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Jadi baiklah kita tahu, sadar bahwa apapun yang sekarang kita sebagai anak Tuhan, kalau ada yang tidak baik sedang terjadi, itu sama sekali bukan hukuman Tuhan, itu bukan disiplin Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau kita mengalami apa yang Yesus sudah tanggung. Dia sudah tanggung rasa malu kita, kesepian, penolakan, ya kan, kemiskinan, dihianatin. Dia sudah tanggung itu semua. Ya kan, kita nggak perlu tanggung lagi. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Haleluya. Ya kan? Jadi tadi dikatakan di Galatia, haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Apa yang menyebabkan hidupnya tuh terganggu? Ya kan? Di Roma 8 ayat 6, pikiran daging, ya kan, akan menghasilkan maut. Tapi pikiran, ya kan? Pikiran roh, yaitu apa? Saat kita sedang berpikir dari posisi kita sudah berada di dalam Kristus. Saat kita berpikir dari posisi saya sudah dibenarkan dan saya terus dibenarkan karena Kristus. Kita percaya lagi. Kita sedang percaya itu akan ada hidup dan damai sejahtera. Wow. Hidup, ya kan, life and peace. Hidup dan damai sejahtera. Waktu kita sedang terus percaya, kita sedang terus berdiri, kita sedang terus pakai baju jirah anugerah kebenaran. Saya dibenarkan karena Yesus. Terima kasih Bapak. Karena darahnya saya dibenarkan. Saya diberkati karena darahnya. Itu ada life. Hidupnya terus mengalir. Dan peace, akan ada damai. Kita jadi orang yang tidak punya satu negatif, ya, pengharapan, kesadaran negatif. Aduh, nanti anakku gimana ya? Aduh, nanti jangan sampai, jangan gitu loh saudara. Jangan gitu ya. Kenapa? Ada satu pengharapan akan hal yang buruk. Ya kan? Itu maut. Tapi waktu kita percaya pemberitaan Injil bahwa kita dibenarkan, kita nggak bergeser dari situ. Kita dibenarkan karena iman, ada hidup dan damai sejahtera. Nah, hidupnya ini akan menyebabkan apa yang mati dalam hidup kita, apa yang masih belum berbuah, itu akan mulai bertunas. Akan mulai nanti terus-menerus kita berjalan hidupnya akan berbuah, ya. Jadi sebentar saya baca di sini dari Galatia 5, ya kan? Jadi Tuhan mensuplai dari pihaknya Tuhan. Ya, kita harus tahu kalau kita lihat dari pihak Tuhan, dari pihak manusia, kita jangan campur. Dari pihaknya Allah, Dia sudah ada di pihak kita loh. Dia ada terus di pihak saudara. Dia terus mensuplai hidupnya, mensuplai kemurahannya. Nah, dari pihak kita, dari pihak kita jangan bergeser. Kita jangan bergeser dari anugerah kebenaran kepada jeripaya. Amin. Kepada hukum Taurat. Ya kan? Dikatakan di ayat 6. Tadi Galatia 5 ya, ayat 5. Sekarang ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara juga diperhitungkan sebagai benar. Karena saudara percaya, amin, kepada Injil. Ya, ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you. Ya, kita langsung aja, ya kan, dikatakan mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi di sini kadang-kadang kalau orang dengar, ya kita harus beriman. Orang tuh pikirannya begini, ya saya harus beriman, Tuhan mencukupi segala kebutuhan saya harus perlu beriman, bahwa saya sudah disembuhkan, saya harus beriman gini. Bukan, itu bicara mengenai dasar iman. Saya ulangi lagi, dengar hati-hati. Berkat Abraham adalah dibenarkan karena iman, righteousness. Jadi kalau ini bicara mengenai ini bicara mengenai dasar iman. Dasar saudara diberkati bukan karena haleluya kelayakan saudara, unmerited favor.
itu hanya karena saudara percaya bahwa saudara dibenarkan karena iman. Itu sebabnya saudara memiliki berkat Abraham. Amin, saudara. Haleluya. Saudara diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Haleluya. Karena ini anak Tuhan harus tahu bahwa kita sekarang, ya kan, kadang-kadang orang pikirin ini, kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi, oh karena dia udah tidak ke gereja, dia menjauh dari Tuhan, itu sebabnya dia dapat teguran Tuhan. Seolah-olah dari situ kutukan turun. Saudara baca hati-hati di sini. Ayat 10. Ya kan? Ingat ya, kalau ada yang begitu itu bukan Tuhan, itu iblis ya, buka pintu sama iblis. Ayat 10. Kenapa anak Tuhan bisa menaruh dirinya lagi di bawah kutuk? Ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara pernah merasa enggak? Ya kan tadinya saudara sukacita, haleluya, terus mulai melayani. Akhirnya selang beberapa waktu saudara mulai merasa berat. Seolah-olah ya kan, apapun yang saudara lakukan itu tidak cukup. Ya kan, sudah ikut ini, sudah giat, sudah ikut doa, sudah menabur, sudah ini. Sepertinya kok tidak ada sukacita. Sepertinya apapun yang dilakukan seperti tidak cukup. Kenapa saudara? Karena tanpa sadar saudara mulai geser. Saudara mulai percaya saudara dibenarkan karena apa yang saudara lakukan. Dari situ akan ada maut. Akan ada rasa kering. Amin. Bukannya, karena kalau kita tidak bergeser, kita terus melakukan, ya kan, kalau saya sekarang melayani terus, saya begini itu, saya terus ingatkan diri saya, ya kan, saya tidak akan merasa berat, justru malah semangat. Amin, saudara. Malah semangat, malah penuh pengharapan, malah lihat firman-Nya, wow, luar biasa. Ya kan? Jangan geser, saudara. Jadi ingat ya, saat saudara mulai merasa berat, ya kan, mulai merasa kering, ya tanpa sadar, saudara mulai berpikir saudara oke, karena apa yang saudara lakukan. Makanya di situ akan ada perasaan tidak cukup. Ya kan, tidak ada damai, tidak settle, tidak teguh. Ya kan? Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Kalau kita mulai geser, kita pikir, oh saya harusnya Tuhan, engkau harusnya berkatin saya dong, karena saya begini dan begitu. Itulah hukum Taurat. Makanya malah jadi susah mau terima dari Tuhan loh. Jadi susah mau terima dari Tuhan. Ya kan, itu seperti anak sulung. Bapak selama ini kan aku sudah taat. Ya anak kambing aja aku gak dikasih. Padahal firman Tuhan bilang apa? Dia sudah dikasih warisan. Waktu bapaknya bagi warisan, dia bagi di antara mereka loh, termasuk anak sulung. Kenapa dia gak bisa lihat? Karena dia sibuk melakukan hal-hal untuk dibenarkan, untuk dilayakan. Sia-sialah iman. Ya kan? Jadi dikatakan di sini, yang dikutuk Tuhan bukan orang yang melanggar hukum Taurat, karena sekarang kita hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita bisa melakukan hal-hal lebih daripada hukum Taurat. Tapi yang coba-coba hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Amin, saudara. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Jadi selalu ada aja yang kurang. Ya kan, seperti anak muda ini yang datang sama Yesus. Tuhan, guru yang baik, dia bilang. Apakah yang aku harus lakukan? Dari muda aku rajin. Ya kan, aku udah taat. Kurang apa lagi? Ya, dia pikir dia bakal dapat pujian nih. Mungkin dia sering dapat pujian dari orang tuanya. Karena salah satunya kan, hormatilah orang tuamu. Mungkin dia baik sama orang tuanya. Ya kan? Itu membuka pintu bagi berkat, saudara. Tapi kalau kita tidak melakukannya dari posisi kasih karunia, saya lihat orang-orang jadi ekstrim. Ya kan, orang tuanya jadi berhala. Malah jadi kutuk itu nanti. Ya oke, saya nggak akan ke situ ya. Jadi si anak muda ini mau dibenarkan karena saya begini dan gitu. Yesus bilang apa? Dia bilang, kenapa kamu bilang aku baik? Ya kan, Yesus nggak bisa digombalin. Dia bilang hanya Allah saja yang baik. Dia bilang. Terus dia bilang ini, kamu masih kurang sesuatu. Ya kan? Beri hartamu itu, terus ikut aku. Iya kan? Jadi kalau kita mau terus, kita mulai bermegah di atas kegiatan kita, di atas kesungguhan kita, di atas apapun selain Yesus, saudara, akan selalu ada yang kurang. Ya kan? Dan mulai akan ada kepahitan.
ya kan, mulai membanding-bandingkan, mulai menghakimin. Kenapa? Karena selalu ada yang kurang. Ingat, kalau saudara selalu merasa kurang sukacita, kayak apapun tuh yang dilakukan kayak jadi beban, ke gereja jadi beban, menabur jadi beban, baca firman beban, lebih kewajiban. Ya kan? Saudara tanpa sadar menaruh diri saudara kembali di bawah hukum Taurat. Terus berusaha dengan iman untuk mengambil berkat. Padahal berkat itu kita sudah diberkatin. Amin. Kalau kita melakukan ini itu karena kita sudah diberkatin. Makanya bedanya langit dan bumi. Makanya Tuhan bilang, jalanku tuh seperti langit sama bumi. Tapi kita sekarang sudah ciptaan baru. Kita bisa, saudara. Kita bisa beroperasi dalam sistem kerajaannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Nah, ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Makanya waktu kita mulai mementingkan kegiatan kita, dedikasi kita, ya kan, permintaan kita lebih daripada pendengaran firman, ya kan, tanpa sadar kita menaruh diri kita lagi di bawah hukum Taurat. Karena dasar hukum Taurat bukan iman. Jadi nggak mementingkan telinga, ya kan, nggak mementingkan pendengaran firman, ya kan, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi the law is not of faith, ya kan. Tapi kalau kita, haleluya, nanti lagi deh, Kristus ayat 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara sudah ditebus, amin. Jangan menaruh diri saudara lagi, ya kan. Selalu minta tolong Roh Kudus, penolong kita. Roh Kudus bantu aku. Terus sudah ngakuin aja. Ngakui dulu, saya mencari kerajaan Allah dulu dan anugerah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke saya. Saya mencari dulu kerajaan Allah ialah anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya mencari ini dulu, saya memprioritaskan ini dulu dan anugerah kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada saya. Amin. Haleluya. Ini saudara ingatkan lagi, ya kan? Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi roh Allah ada di dalam kita karena kita percaya pemberitaan Injil, dan rohnya diberi kepada kita untuk menolong kita, untuk mengurapi kita. Amin. Untuk memastikan kita mengalami terus kemenangannya. Ya kan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bukan dari kekalahan kepada kemenangan, kekalahan lagi naik turun, tidak. Amin, saudara. Nah, oke, ya kita sudah, itu dasarnya ya. Itu dasarnya hidupnya supaya mengalir. Kita diselamatkan oleh hidupnya. Jadi waktu perempuan yang sakit pendarahan itu dia menjamah jubahnya Yesus, Tuhan Yesus bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di situ kata Zoe. Ya kan, imanmu sudah menyelamatkan, Zoe. Jadi Zoe-nya Tuhan menyelamatkan kita terus agar kita bisa terus berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Dan saat kita mengalir, hal-hal akan lebih mudah. Ya kan, kita nggak perlu kejar berkat, malahan pemulihan, berkat-berkat itu datang sama kita dan lebih mudah percaya sama Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Bentar ya, saudara. Jadi bagaimana supaya hidupnya semakin bertambah, saudara? Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bagaimana hidupnya semakin bertambah? Ya kan? Tadi dikatakan haleluya kita diselamatkan oleh hidupnya. Ayo kita ke Roma pasal 5. Haleluya. Haleluya. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa di alam maut. Dalam alam maut. Berarti apa? Di dalam cara pikir yang tidak sesuai dengan penebusan Kristus, tidak jadi jati diri kita yang baru, kita lupa, kita sedang berpikir, kita lupa kita anak Allah, seperti kita anak yatim, seperti kita nggak punya bapak, ya kan, seperti kita bukan ciptaan baru, ya kan. Dosa berkuasa di cara seperti itu, di kepercayaan yang seperti itu. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya apa? Kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Jadi di mana ada anugerah kebenaran, di situ kasih karunia-Nya mengalir. Hidupnya adalah kasih karunia, saudara. Wow, hidupnya ya kan akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Hidupnya akan menghidupkan ya kan keluarga, hubungan kita.
Ya kan, kalau kita ada masalah akan dihidupkan. Ya kan, apapun area dalam hidup kita yang belum berbuah, itu akan menyebabkan itu kasih karunia-Nya mengalir sehingga segala sesuatu janjinya itu digenapi. Sama seperti Abraham. Ya, hidupnya Allah menerobos. Ya kan, Firman sudah bilang di Roma pasal 4, Abraham itu sudah tua. Ya kan, istrinya sudah bukan hanya mandul, dia menopause. Tapi waktu Abraham dia terus bertumbuh, dia mengalami hidupnya Allah, di mana dia sudah keliru, dia sempat berbohong, tapi hidupnya terus memulihkan dia, menunjukkan kebaikannya Tuhan, perlindungan, ya kan, harusnya dia dihukum, malahan dia dilindungin, malahan dia terus diberkatin, hidupnya terus menjadikan dia terus bertumbuh, dia terus memelihara hubungannya dengan Tuhan, sampai dia sudah mengalami, ya kan, diberkatin, dia sudah sangat kaya, banyak emas, perak, ternaknya, sudah miliki istri yang luar biasa, tapi kemudian dia salah lagi. Ya kan, seperti kita, ya kan? Haleluya. Karena jiwa kita perlu diselamatkan. Ya kan, dari rasa takut orang pikir apa, penolakan, ya. Tapi hidupnya waktu Abram baru melakukan kesalahan, ya kan? Disitulah Tuhan merubah, menambah, ya kan? Yaitu apa? Kasih karunia. Dia menghembuskan. Hey itu bahasa Ibrani itu kasih karunia. Jadi sekarang nama kamu bukan lagi Abram tapi jadi Abraham. Ya, jadi kasih karunia-Nya, ya kan, menghidupkan tubuh dia. Ya, Alkitab sudah jelas bilang dia sudah tua, sudah usur. Tapi ya kan, hidupnya Allah menghidupkan tubuhnya dia kembali. Menghidupkan rahimnya Sarah kembali. Wow. Dan menerobos, bukan hanya dihidupkan rahimnya, tapi juga menerobos. Dia gak lagi mandul. Wow. Saudara, kiraku bakal ada. Jangan berfokus pada dirimu. Ya kan, Tuhan sekarang kasih pesannya. Jangan berfokus pada apa yang kau bisa lakukan. Ya kan, berfokuslah kepada apa yang putraku sudah lakukan bagimu. Terimalah kebenarannya yang menyatakan, kebenaran firmanku yang menyatakan apa yang putraku sudah lakukan bagimu. Disitulah hidupku akan mengalir. Hidupku akan menghidupkan seluruh aspek hidupmu. Izinkan aku lebih lagi menghidupkan keberadaanmu. Jiwamu lebih lagi dihidupkan. Engkau akan lebih lagi penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh sukacita. Dan biarlah berkat-berkatku, kemurahanku yang bukan berdasarkan jasa, lebih lagi mengalir dari dalammu. Dan itu akan mengubahkan semuanya dalam hidupmu. Semuanya akan menjadi baik, luar biasa baik. Karena aku Allah yang setia. Wow, amin saudara. Itu nubuatan ya, itu nubuatan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ingat saudara, kiraku Sarah menganggap Allah setia. Amin. Walaupun dia waktu itu Abraham sudah keliru, ya kan, Abraham sadar dia sudah salah. Kenapa? Karena mulai ada perselisihan. Di mana ada kita pakai kekuatan kita sendiri, akan ada perselisihan, saudara. Akan ada maut. Ya kan? Akan ada rasa tidak puas, ya kan, menghakimi, saling menuduh, menghukum, ya kan? Tadinya tidak ada perselisihan, tapi setelah ada Ismail, ya kan, dia kemudian ada perselisihan antara Hagar dengan Sarah, ya kan? Itu jadi masalah juga. Sarah jadi kesel sama Abraham. Makanya ya keluar dari perselisihan, saudara. Ya kan? Apa yang menyebabkan saudara kesel, marah terus sama orang, kecewa? Saudara percaya apa? Ya kan? Biarlah hidupnya, ya kan, menghidupkan saudara. Saudara diberkatin karena Yesus, titik. Saudara berhak yang terbaik karena Yesus loh. Ingat, ya kan, saudara tidak menghidupkan diri saudara sendiri loh ya. Saudara dihidupkan sama Dia loh ya. Amin. Jadi biarlah hidupnya Dia yang mengubahkan semuanya. Saudara hanya percaya aja. Amin saudara. Dan ingat, waktu, ya kan, jati diri Abraham namanya diganti, berarti jati diri dia diganti, ya kan? Itu tidak lama-lama ya, tidak rumit, hanya 1 tahun, saudara, ya kan? Hanya 1 tahun. Makanya firman Tuhan mengatakan di Roma 9 ayat 28, Allah melakukan pekerjaan yang singkat
di dalam anugerah kebenaran. Kenapa kadang-kadang jadi rumit? Karena masih campuran ya, masih campuran. Ya kan? Masih campuran karena sebagian kita ada saat kita berdiri atas kebenaran, anugerah kebenaran kita, ada saat kita geser lagi, kita tidak mengingatkan diri kita lagi, kita tidak mengakui dengan sungguh-sungguh. Ya kan, masih ada elemen saya nggak seperti si Anu kok, saya lebih baik dari si Anu, dia punya masalah ini, saya tidak. Nah, masih ada elemen seperti itu, ya kan? Oh, saya oke, karena saya udah ikut pelayanan Ibu Monica. Nah itu kita oke karena Yesus loh, titik. Bukan diri kita yang menghidupkan diri kita loh, ya kan? Tidak ada manusia yang bisa menghidupkan dirinya. Kita dihidupkan oleh Yesus. Jadi biarlah kita sadar, kita tidak bisa coba ini itu untuk kita mengalami yang terbaik. Kita hanya bisa terima. Sama seperti kita diselamatkan. Kenapa? Kita hanya terima. Kita hanya dengar Injilnya, kita terima transformasi. Dan itu harusnya begitu terus. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan waktu, kemudian Abraham, dia sudah dapat Ishak. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ada masalah lagi. Kenapa ada masalah? Karena masih ada Hagar, masih ada Ismail di situ. Ya, Ismail masih ada di situ. Makanya kalau ada Ismail dalam hidup kita, yaitu apa? Ismail itu apa? Ismail adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan dari posisi anugerah kebenaran, bukan Tuhan yang pimpin. Kita sendiri yang berusaha melakukan ini itu supaya kita mau dapat. Ya kan? Apakah itu kehormatan di dalam pelayanan, berkat, terobosan, ya kan? Masih ada elemen kitanya. Bukan dari iman kepada kasih karunia-Nya, bukan karena kita dibenarkan karena kelayakannya, tapi kita masih ada elemen itu di mana kita masih merasa diri kita mampu. Amin. Ya kan? Makanya disitulah akan ada masalah. Walaupun sudah ada Ishak loh. Sudah ada Ishak, ya kan? Jadi hidupnya Allah bisa terus bertambah ya. Sudah ada Ishak, tapi masih ada Ismail, masih tinggal bareng. Ya kan? Jadi kalau masih ada di antara kita yang masih suka dengar, waktu itu ada orang yang kasih komentar gini, "Oh iya Ibu Monica, itu khotbahnya itu seperti pizza ya," dia bilang. Karena bicara mengenai kebaikan Tuhan. Seolah-olah saya suka khotbah yang menggigit, yang menegur saya. Kebiasaan itu. Seolah-olah dengan menuntut diri kita, saya harus begini, saya harus gini, harus pengorbanan, bukan apa yang Tuhan bisa kasih, tapi apanya. Itu kayak mentalitas seperti itu, ya kan? Seperti anak sulung itu, ya kan? Jadi orang-orang seperti itu tuh nggak bisa penuh sukacita ya, tidak merciful, tidak damai, ya kan? Dan itu membatasi Tuhan, karena kasih karunia hanya bisa mengalir melalui anugerah kebenaran. Jadi semasa masih ada Ismail, kita masih suka dengerin ajaran-ajaran yang nyampur. Kita masih pikir nggak apa-apa kok Ibu Monica, nggak semuanya salah, ya kan? Apa yang saya ajarkan tidak sempurna, ya, nggak ada yang sempurna, cuma Yesus, ya kan? Tapi kalau ada dasar ya, ada dasar yang tidak boleh salah, saudara. Yang kalau itu kita terima, kita sering dengar, kita sudah dengar pengajaran yang benar, tapi kita dengar lagi yang dasarnya tidak benar, ya kan? Dasar yang tidak benar itu apa? Yaitu keselamatan itu tidak pasti, ya kan? Bahwa Allah bisa menghukum kita lagi, ya kan? Kita masih belum sepenuhnya benar, ya kan? Kita masih harus tambahin, ya kan? Dengan kita begini dan gitu supaya Tuhan terima. Jadi kita bukan carang. Jadi Yesus itu bukan omega, dia cuma alfa. Nah, pengajaran seperti itu. Terus juga pengajaran yang masih menyuruh kita mengejar, ya kan? Kamu begini-gini supaya kamu berhasil. Kamu seolah-olah keberhasilan itu adalah satu pencapaian. Satu pencapaian. Ya kan, jeripaya, bukan lagi karena anugerah kebenaran, karena Yesus yang bayar, karena sudah disediakan, tapi kitanya yang harus gini. Jadi sudah tercampur dengan pengajaran motivasi, ya kan? Nah, kalau ada campuran seperti itu, saudara, itu ibaratnya begini, kita makan sup ayam kampung deh, yang waduh, saya paling suka bikin sup ayam kampung, itu the best. Ya kan, waduh, udah ayam kampung, udah sayur-sayur yang segar, tapi kemudian masukin sedikit racun, saudara. Kalau sekali-sekali mungkin jarang ya, tapi kalau terus-menerus itu racun yang di dalam itu akan ngefek, saudara. Ya kan? Alkitab mengatakan
pengetahuan kita tidak sempurna, tapi ada hal-hal dasar ya yang kita tidak bisa toleransi, karena Roh Kudus melalui Rasul Paulus bilang, terkutuklah orang yang mengabarkan Injil lain. Terkutuklah, jadi ada kutukan. Kenapa? Karena di situ akan ada Ismail, akan ada sesuatu yang mengganggu terus. Apakah itu perselisihan, rasa kurang damai, entar nggak bisa mengatasin kebiasaan buruk, ya kan? Atau apakah yang nggak bisa ngatasin, ya kan? Karena kita harus izinkan untuk usir itu Ismail, untuk kita pisahkan. Makanya di satu titik Tuhan berbicara sama Abraham, ya kan? Sarah yang bilang, suruh pergi itu dia. Karena dia pernah lihat si Ismail ini berusaha untuk iniin si Ishak, karena dia kan lebih tua 12 tahun. Ya kan? Jadi kalau saudara mulai lebih lagi berdiri atas anugerah kebenaran, saudara tidak usah kaget kalau ada aniaya. Ya kan? Karena sama seperti Tuhan Yesus juga dianiaya. Karena dia memberitakan Injil yang benar. Dan waktu itu orang-orang sudah dikelabuin dengan yang palsu, ya kan, yang campuran, ya kan. Oh, hukum Taurat bisa, ya kan, yang penting nggak kelihatan, ya kan, yang penting di luar oke, di dalamnya penuh dengan tulang belulang juga oke, itu kan Yesus bilang. Ya kan, yang penting rajin ke gereja, yang penting ikut kebaktian, tapi dalamnya nggak berubah, nggak bertumbuh gimana, ya kan, nggak ada buah roh, tahun demi tahun sama terus. Ya kan, jadi Tuhan Yesus bilang hati-hati dengan ragi orang Farisi. Amin. Thank you Lord. Kalau kita terus menerima hidupnya, hidup itu akan menghasilkan buah loh, akan menghasilkan perubahan. Sesuatu yang bertumbuh itu tidak sama terus, saudara. Amin. Akan ada perubahan. Thank you Jesus. Jadi kemudian Sarah, ya kan, kenapa Tuhan bicara melalui Sarah? Karena Abraham tidak rela. Abraham tidak rela karena bagaimanapun Ismail itu tetap anaknya loh. Ya kan? Jadi ada saat-saat ada di antara kita mungkin tidak rela. Karena kita pikir, ya tapi kan selama ini saya begini dan ada alasannya saya tidak tahu apa. Ya kan? Terpaksa Tuhan bicara, maksudnya mau tidak mau Tuhan bicara lewat Sarah. Ya Tuhan mau saudara, ya kan, memulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Tapi saudara dan saya harus layak. Kita harus mau dengar. Kita harus mau rela berubah, saudara. Cara pikir kita. Kita jangan pikir kita udah tahu. Kita jangan kita bijaksana di pikiran kita. Kita jangan bermegah dalam apa yang kita sudah pelajarin. Walaupun kita sudah belajar banyak ya, oleh anugerah Tuhan ya. Saya sudah ke Rema, ya sudah dari dulu Jepang belajar hamba Tuhan ini ya itu. Entar banyak belajar, ya dengar ratusan khotbah dari Pak Suprin dari itu. Tapi itu semua tidak bisa saya andalkan. Kita hanya bisa mengandalkan Yesus. Harus balik lagi kepada Yesus. Maksudnya maaf, bukan balik pada Yesus. Balik lagi percaya. Percaya lagi, trust again. Dari segala pengetahuan itu penting ya saudara, karena pengetahuan itu akan sangat menolong, tapi kita nggak bisa bermegah itu. Kalau kita ada pengetahuan itu karena Roh Kudus bantu kita, itu sangat nolong, tapi kita nggak bisa bermegah dan kita nggak bisa hidup hanya dari kita sudah tahu. Kita harus balik lagi, trust dia, percaya lagi, dan dia tuntun kita. In all you're getting, get understanding. Jadi kita percaya dia lagi untuk kasih kita tuntunan. Kita percaya dia lagi untuk menuntun kita. Saat ini harus bagaimana? Ya kan, karena hidup kekal adalah relationship ya, pengenalan. Amin saudara, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi waktu itu Abraham ya kan, nah ini kan, Tuhan itu baik. Abraham tidak rela, makanya dia terpaksa bicara lewat Sarah. Maksudnya mau nggak mau ya, Tuhan tuh nggak bisa, ya Tuhan selalu cari jalan untuk menunjukkan kemurahan dia. Jadi Sarah bilang tegas, suruh mereka pergi nih. Terus Abraham sempat berat hati, ya kan? Tapi Tuhan bilang, udah dengar aja istrimu kali ini, ya kan? Dengar istrimu, ya dia nggak bilang kali ini, dia cuma bilang dengar istrimu. Kenapa? Karena Sarah lagi tunduk sama Tuhan. Sarah lagi tunduk sama yang benar. Jadi bukan soal harus selalu suami. Tergantung suami atau istri, Yesus harus di tengah-tengah. Kalau suami tidak benar, istri harus lebih tunduk sama Yesus. Ya kan? Sekarang bukan di perjanjian lama. Suami bukan lagi imam, suami kepala. Tapi segala sesuatu dipusatkan pada Kristus. Kalau suami lagi tidak tunduk,
istri harus tunduk sama Yesus dulu. Suami juga gitu. Kalau istri lagi tidak tunduk, jangan ikutin maunya istri. Yesus harus di tengah-tengah. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi kemudian dan Tuhan udah bilang sama Abraham, walaupun itu kesalahan Abraham, aku akan tetap menjadikan dia bangsa yang besar. Tuhan itu memang kaya akan kemurahan loh. Sudah salah loh. Karena dia tahu, ya itu anaknya Abraham. Abraham berat hati. Sudah, saya tetap berkatin. Tuhan itu baik sekali, saudara. Baiknya memang benar-benar di luar pikiran kita ya. Ya kalau manusia itu baiknya terbatas, tapi Tuhan itu tidak. Jadi kemudian setelah itu pergi, ya kan, setelah pisah, kemudian apa proses selanjutnya? Ya kan, akan lebih ada damai. Kalau saudara mulai rela lebih lagi melangkah, mengikuti, melangkah dengan apa yang saudara sudah pernah dengar. Ya kan, saudara nggak dengar untuk melupakan. Saudara lebih memperhatikan, saudara lebih pertajam, saudara lebih aplikasikan, terapkan. Karena pertumbuhan itu datang dari apa? Waktu kita mulai menerapkan, ya kan, anugerah kebenaran kita. Kita mulai berdiri, kita ngakuin, kita percaya, kita perhatikan firman, kita pelajari. Ibrani, dikatakan di Ibrani 5, ya kan? Karena masih bayi. Kalau bayi itu maunya minumnya susu aja. Maunya cuma fokus, aku dapat apa? Aku perlu ini, aku mau gimana ini, itu bayi. Tapi kalau yang sudah tahu mengenai skill di dalam anugerah kebenaran, itu dia sudah mulai bisa makan makanan keras. Sebagian di antara saudara belum bisa mengerti pengajaran yang saya berikan, karena saudara masih minum susu. Kenapa banyak yang nggak ngerti? Ya kan, masih susu. Ya kan? Tapi kalau saudara rela, mau lebih lagi terapkan, ya kan? Haleluya, mau lebih terapkan apa firman yang sudah didengar, ya kan? Mulai pakai baju zirah anugerah kebenaran, mengakui firman-Nya. Lebih lagi kebenaran yang Tuhan sudah berikan, jati diri saudara yang baru. Saudara mulai lawan itu perasaan, tidak membiarkan perasaan lebih mendominasin, ya. Pakai kiraku syalala, mengakuin dan membiarkan rohnya dan firman-Nya untuk menguasai emosimu, mengarahkan dalam mengambil keputusan. Ya kan, saudara mengizinkan itu memimpin lebih daripada maunya saudara sendiri, lebih daripada emosinya saudara sendiri. Ya, kebiasaan selalu tanya ke orang, kepada saudara, kepada teman, lebih membiarkan pendapat mereka menguasai. Mulai lebih lagi memilih, tidak, firman-Nya ngomong ini, saya akan lebih ikut firman-Nya. Itu akan menjadikan saudara dewasa. Saudara akan mulai bisa makan makanan keras, ya kan? Nah, kalau bayi itu kan kalau dipegang lembek dia, ya, gendut-gendut gitu. Kenapa? Karena nggak ada ototnya, ya kan? Masalahnya kalau lemah itu nanti cepat terpengaruh, ya kan? Perkataan-perkataan manis, ya, belum bisa membedakan antara pengajaran motivasi sama pengajaran yang benar. Ya kan, wah kalau anak Tuhan yang nggak ngerti, oh yang penting kan harus berhasil. Terus kadang-kadang kalau dikasih peringatan tidak mau dengar, seolah-olah wah itu Ibu Monica mau menghalangi saya untuk berhasil. Gitu. Bukan yang menghalangin, Tuhan lebih mau saudara berhasil. Itu adalah warisan saudara. Tapi itu menjadi batal kalau coba-coba mau dapat, nanti jadi lahirlah Ismail, jadi masalah. Hamil kita berhak. Ishak yang terbaik, laughter, sukacita yang penuh, itu warisan kita. Kita nggak usah berpeluh, ya kan, seperti orang dunia. Ya, pengajaran saya dulu di Jepang pernah menerjemahkan beberapa buku, ya kan, orang Kristen yang nulis, ya kan. Tapi sayang kalau saya bilang, ya, itu nggak sepenuhnya benar, karena segala sesuatu yang tidak mengarahkan kepada kepentingan Kristus, supaya kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena sekali waktu kita harus berdiri di hadapan Tuhan Yesus loh, untuk mempertanggungjawabkan apa segala sesuatu yang Dia sudah tebus buat kita, ya kan? Kita harus bertanggung untuk kita dikasih upah, saudara. Ya kan? Tapi kalau itu buku-buku yang saya terjemahkan itu bagaimana think and grow rich, bagaimana kamu bisa berhasil dengan begini dan tapi tidak pernah menyinggung itu juga dalam konteks rencana Tuhan buat saudara. Panggilan Tuhan apa? Tuhan kasih engkau fasilitas itu supaya saudara tidak kekurangan. Nah, itu benar. Tapi kalau diambil dari konteks, keluar dari konteks, hanya berhasil secara materi, kejar-kejar ini dan itu. Nah, anak Tuhan yang tidak mengerti, makan itu, kena itu. Karena orang Kristen yang nulis loh.
Dan mereka itu yang saya dapat order itu, perusahaan itu yang suruh perusahaan saya terjemahin, mereka tidak bayar loh. Mereka curang. Bayangin. Nah itu, mau jadi kaya sih. Jadi nanti caranya juga kompromi ini, kompromi itu. Ya kan? Jadi kayak Ismail, tidak perlu saudara. Kita nggak usah berpeluh. Sekarang saudara ingat, saya dapat pewahyuan lebih lagi baru-baru ini, bahwa kita dihidupkan oleh Dia. Ya kan, terima aja hidupnya terus dengan apa saudara. Cari dulu kerajaan Allah, mengakuin jati diri saudara. Ya kan, Allah membenarkan, ya kan, orang yang percaya kepada Yesus itu bukan orang yang beriman kesembuhan apa, ya kan, itu bukan dasar. Dasarnya maksudnya percaya kepada Yesus, Allah membenarkan, membela. Itu maksudnya percaya bahwa Yesus adalah kebenarannya. Yesus adalah dasar untuk dilayakan. Allah selalu membela itu. Perkaranya nggak akan pernah kalah loh di pengadilan surga. Saudara nggak akan dipermalukan. Tapi kita harus rela berdiri di atas kebenaran ini. Dan akan ada ujian. Akan ada ujian karena iman kita perlu dimurnikan. Tapi Allah tidak pernah menyakiti kita. Sama seperti waktu Abraham. Allah kan sudah berjanji sama Abraham, nanti dari keturunanmu kamu ya kan akan ada penyelamat, Injil, ya kan, kamu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di situ bukan Abraham, tapi maksudnya dari Yesus. Dari Yesus, makanya Yesus itu keturunan Abraham. Dari situ, dari Yesus semua bangsa ya kan diberkatin. Ya kan? Tapi ada ujian Abraham setelah dapat Ishak. Ya kan, kalau saudara mulai mengalami terobosan, ya kan, berkat, ya kan, saudara kemudian akan ada ujian iman. Tuhan akan, oke, aku mau, kamu serahin ke aku. Mau nggak? Percaya nggak? Ya kan? Nah, ada orang-orang kalau ada mentalitas gini, saudara sudah diberkati di taraf tertentu. Tapi kalau saudara tidak rela lebih lagi untuk mempercayakan diri saudara, ya kan, cara pikir saudara, hidup saudara kepada Dia, Tuhan nggak bisa lebih lagi lipat gandakan dan pulihkan, saudara. Dia nggak akan ambil dari saudara loh. Amin. Tuhan tuh Tuhan yang tahu aturan. Dia nggak suka main rebut. Ya kalau Abraham nggak mau kasih Ishak, dia nggak langsung comot Ishak seperti itu. Dia bukan Allah yang seperti itu loh. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi waktu itu Abraham bisa milih, loh, ya kan? Misalnya Tuhan sudah janjikan kita jadi kepala dan bukan ekor. Kita diberkati berlimpah. Kita nggak usah minjamin. Kita nggak usah pinjam. Kita bisa meminjami banyak bangsa loh, saudara. Itu takarannya Tuhan. Kita sudah dijadikan kaya, 2 Korintus 8 ayat 9. Tapi saat dia minta, ayo percayakan kekayaanmu atau apa kepadaku. Ya kan, saudara percaya nggak? Sama seperti ini kan. Waduh, gimana katanya? Aku perlu nih buat modal loh. Waduh, aku nanti gimana? Aku perlu buat ini. Ya kan? Saudara lagi ngimanin, saya nggak tahu apa. Sama seperti Abraham. Ya kan? Kan Tuhan sudah janji. Ya kan, dari keturunanmu nanti. Loh, kok diminta? Ya kan? Tapi disitulah kemurnian iman Abraham diuji. Dia tetap persembahkan Ishak. Tapi karena dia percaya Allah sanggup, ya kan, menghidupkan dia kembali. Abraham mengakui, Tuhan, Engkaulah sumber berkatku. Ya kan, silahkan, aku percaya Engkau bisa hidupkan lagi. Abraham mengerti hatinya Bapa. Kalau saudara mengerti hatinya Bapa, saudara tidak ada kesulitan untuk mempercayakan apa yang sekarang dia minta saudara percayakan ke Dia. Apakah hidupmu? Apakah keuanganmu lebih lagi? Atau apa saudara perlu melangkah? Ya kan? Haleluya, Tuhan mau pimpin saudara melakukan sesuatu. Saudara rela nggak? Ya kan? Atau saudara pegangin tuh. Aku maunya begini, aku maunya ke sini. Aku nggak mau Tuhan. Nah itu terserah, Tuhan nggak akan ambil dari saudara. Ya waktu saya pengen sekali pindah dari Jepang ke Amerika, belum waktunya ya kan belum waktunya, gereja masih sedang dalam proses ya. Saya sudah mau pindah, Tuhan tutup pintu. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan nggak mau pergi nggak apa-apa deh, saya bilang, tapi kasih saya pergi dulu, saya udah keburu beli tiketnya. Akhirnya dengan mujizat, tadinya nggak dikasih pergi, ya kan, kedutaan menyerah, mereka yang kasih saya pergi. Akhirnya setelah itu saya memang balik,
Ya kan, terus saya terus selesaikan, saya pemimpin doa, akhirnya sampai gereja, puji Tuhan, saudara. Saya sangat bersyukur. Ya kan, pergaulan kita sama Tuhan sangat nolong, saudara. Ya kan, saya dapat kekuatan sampai selesai, sampai banyak yang diselamatkan, gereja sudah mapan, banyak yang ikut doa, ya kan, dan sebagainya. Terus, nah ini saya mulai mikir, ya ini udah mau 30 tahun nih, udah waktunya menikah. Saya nggak mau di Jepang, ya karena jarang orang Kristen, ya kan, pilihannya terbatas, ya kan. Terus, tapi kemudian Tuhan bekerja dalam hati saya. Amin, saudara. Kalau kita izinkan, kita percaya Dia mengasihi kita, saudara. Tidak susah percaya sama Dia loh. Percaya Dia mengasihi saudara. Dia lebih mau saudara berhasil, berbuah, beruntung. Dia lebih mau loh dari saudara. Percayakan dirimu. Percaya, tunduk pikiran kita kepada Dia. Damainya akan mengalir. Jadi waktu itu saya merasa kuat karena saya udah bilang ke orang-orang, aku mau pulang nih ke Jakarta. Biarin dah, ntar aku kerja aja di Jakarta, di kantor. Kan banyak kantor Jepang. Aku bisa Inggris, bisa Jepang. Ya kan? Tapi setelah itu langsung di hati saya. Kenapa? Karena saya mulai ngomong bahaya. Kalau saudara belum mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu, jangan suka bicara. Diam. Dengar dulu dari Tuhan baru bicara. Karena kalau saudara bicara sama orang yang salah, nanti iblis akan komporin supaya saudara keluar dari rencana Tuhan loh. Jangan suka bicara mengenai rencana mau gini-gini kalau belum dapat dari Tuhan. Hati-hati, tunggu dulu aja. Bicara sama Bapak di surga. Karena Dia tahu Dia mau melindungi saudara, memberkati, memulihkan, meningkatkan loh. Percaya sama kasihnya Dia. Karena saudara dihidupkan sama Dia, bukan oleh perbuatanmu. Jadi jangan bergantung sama jeripayah perbuatanmu. Itu bahaya dan itu bisa kecewa, ujung-ujungnya akan ada kekecewaan. Ya jadi waktu itu Tuhan langsung kerja di hati saya, ya banyak menabur doa buat orang. Jadi waktu perlu sendiri buka pintu, ada kemurahan. Ya, kemudian saya berdoa puasa. Di situ saya bilang, Tuhan, saya mau ke Indonesia. Tuhan tahu kenapa saya mau ke Indonesia, karena udah mikir mau menikah. Terus tapi saya jangan sampai salah ya, Tuhan mau apa, saya bilang. Waktu saya bilang Tuhan mau apa, saya ngomong dari hati. Nah Tuhan cuma bilang rema. Akhirnya singkat kata, Tuhan kirim saya ke Amerika. Ya kan? Jadi kenapa saya tidak mengerti, tidak tahu bahwa rencana Tuhan untuk saya ke Amerika? Kenapa? Karena saya tidak terbuka sama Dia. Amin. Itulah hidup oleh iman. Ya kan, waktu Tuhan suruh Abraham keluar, ya kan, keluar dari keluargamu, bahkan nggak dikasih tahu kemana loh saudara, tidak dikasih tahu loh, tapi dia percaya, ya kan, saudara sudah dihidupkan oleh Dia, percayalah Allah mengasihi saudara, ya kan. Kalau firman-Nya mau mengatakan sesuatu, saudara terbuka, saudara minta tolong Roh Kudus dan saudara mengakuin, terutama ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya kan? Saya memiliki Roma 5 ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 21. Saya memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui iman karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengakuin jati diri saudara, akan ada damai. Lebih gampang menerima tuntunan Dia. Berkat-berkatnya terus akan ditambahkan pada saudara. Saudara tidak perlu mengejar berkat. Tidak perlu berusaha pakai kekuatan memenuhi kebutuhan hidupmu. Permintaan, ya kan, tuntutan istrimu, anakmu, atau suami, atau saudara, atau tidak perlu. Beriman sama kasih karunia-Nya, beriman sama anugerah kebenaran. Yesus sudah datang untuk memberikan hidupnya, dan hidupnya itu mengalir lebih lagi saat kita sadar. Roma 8 ayat 6, saat kita sadar, ya kan, bahwa kita ada roh Allah dalam kita, bahwa kita adalah ciptaan baru, bahwa Yesus adalah kebenaran kita, dan kita terus mengakui dan kita terus percaya itu. Ya kan, kemurahannya terus mengalir sama seperti Abraham. Dia ada kasih karunia karena namanya sudah dirubah sehingga dia bisa percaya. Ya kan, Abraham dia terima kelimpahan kasih karunia sehingga waktu Tuhan bilang, "Oke, kamu serahkan Ishak," ada kasih karunia, lebih mudah untuk dia beriman. Ya kan, saat kita mulai lebih lagi menghayati jati diri kita prioritaskan, kita tidak usah mencari Tuhan karena kita butuh ini dan itu. Tidak, kita mau lebih mengerti Yesus bikin apa. Nanti semuanya ditambahkan ke kita.
Tuhan memulihkan seluruh aspek hidup kita. Nanti akan ada tuntunan selanjutnya. Dia kasih ayat atau kita perlu melakukan apa, akan ada tuntunan. Tapi fokus utama bukanlah saya harus beriman untuk A, B, C, D. Tidak, nomor satu kita perlu terus beriman bahwa kita dibenarkan karena Yesus. Ayat-ayatnya kita renungkan, kita akui, kita catat, kita hayatin, ya kan? Seperti Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar aku dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Bahwa kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui iman karena Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus adalah hikmat Allah bagi aku, Dia adalah anugerah kebenaranku, Dia adalah kekudusanku, Dia adalah penebusanku. Ayat-ayat itu, dan ada ayat-ayat yang lain yang saya sudah ajarkan sebelumnya. Fokus nomor satu ke situ. Nanti semuanya ditambahkan. Amin, saudara. Nanti saudara akan lebih lagi jadi orang yang giat, orang yang haus. Tapi saudara kemudian haus bukan lagi mengejar-ngejar untuk dapat sesuatu. Tapi karena saudara haus, saudara pengen lebih lagi menikmatin Yesus. Lebih lagi menikmatin firman-Nya. Lebih lagi menikmatin hatinya, hadiratnya. Dari situ Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang menyebabkan hal-hal akan datang. Dia menyebabkan pintu-pintu dibukakan. Dia kasih kemurahan demi kemurahan. Ya kan? Dan tanpa saudara sadarin, loh kok aku ngalamin ini ya, kok aku begini dan begitu. Dan saudara tahu itu kemurahannya. Amin, saudara. Haleluya. Sama seperti Abraham, setelah dia pakai jati diri dia, tidak lama-lama ya kan, dia persembahkan Ishak. Dari situ secara figuratif ya kan, dia terima Ishak kembali dan dia mengalami penggenapan janji Tuhan yang terbaik. Tujuannya ialah apa? Dari keturunanmu jadi berkat bagi banyak bangsa. Haleluya. Itu digenapi dalam hidup Abraham. Amin, saudara. Bahkan itu ada bonus ya, setelah Sarah meninggal, dia punya anak lagi 6. Padahal sebelumnya dibilang udah tua. Jadi Abraham tidak tua renta ya. Bukan hanya segera udah tua, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh melakukan ini. Dan enggak, dia tetap menikmati hidupnya dia. Dia cuma dibilang dia udah tua, udah cukup, udah kenyang 175 tahun, saudara. Bukan 120 aja, 175. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya, saudara, ada keturunan Abraham. Saudara berhak diberkati dengan segala berkat. Amin, saudara. Haleluya. Jadi biarlah saudara saya ingatkan hari ini untuk fokus kepada posisi benarmu, mengucap syukur, menyembah Dia. Cari dulu, saudara pelajarin, saudara hayatin, saudara catat, saudara lihat lagi. Walaupun sudah hafal, lihat lagi. Waktu saudara lepaskan lagi, saudara seperti mempersembahkan korban. Ingat cerita Obed Edom itu ya. Obed Edom, saya sudah catat tapi belum keburu ya. Ya, Obed Edom itu thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tadi saya udah catat tapi belum keburu ya saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Waktu itu saya sempat di 2 Samuel 6 ya. 2 Samuel 6 ayat 11 ya, di mana waktu tabut Allah ditaruh di rumah Obed Edom. Obed Edom itu artinya pelayan darah. Ya kan, dia menghargai tabut Allah dengan mempersembahkan darah. Kita menghargai hadirat Tuhan dalam diri kita. Bukan hanya dengan pujian, itu bagus, luar biasa. Tapi lebih lagi, ya kan, dengan mempersembahkan, ya kan, ayat-ayat yang menyatakan anugerah kebenaran, pengorbanan darahnya kan, oh Yesus ya, oleh karena darahnya. Termasuk Ibrani 10 ayat 10, ayat 12, ayat 14. Ya kan, yang tadi ayat-ayat, waktu kita kembalikan lagi ayat itu, kita seperti sedang mempersembahkan, seperti Obed Edom mempersembahkan darah itu. Ya kan, di situ dikatakan ya, berkat Tuhan dinyatakan. Dia tidak melakukan itu untuk kejar berkat, tapi dia tahu menghargai. Mari kita menghargai, ya kan, hadiratnya, ya kan, penyertaan dia. Dia ada di pihak kita, saudara. Dengan kita kembalikan persembahan itu, dan biarkan berkat-berkatnya datang terus menyergap saudara dan saya. Amin. Saudara bebas dari hutang. Amin. Saudara tidak lagi pas-pasan. Saudara tidak lagi pemarah. Saudara tidak lagi gelisah. Saudara lebih tenang, lebih bijaksana. Haleluya. Dia sudah menjadikan saudara kepala dan bukan ekor. Saudara penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Dan pengharapan itu dalam diri saudara tidak akan dikecewakan. Amin, saudara. Dan tahun ini apapun yang saudara harusnya alami di dalam nama Yesus, saya katakan janji itu, manifestasi janjinya tahun ini saudara alamin di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa Bapak, supaya siapapun yang mendengar ini hari ini Bapak, dikuatkan kembali Bapak. Haleluya.
Thank you Lord Jesus, bahwa Engkau menyuruh kami untuk memprioritaskan jati diri kami. Karena Yesuslah yang telah berkorban untuk kami, bukan diri kami. Sehingga kami boleh sebagai anak-anak-Mu berjalan dalam jati diri kami. Kami menjadi orang-orang yang terus menyala-nyala dalam iman, beriman kepada kasih karunia putra-Mu, kepada anugerah putra-Mu. Sehingga kasih karunia-Mu terus mengalir dalam diri kami. Dan haleluya, seluruh aspek hidup kami dipulihkan, diberkati, berbuahkan kebaikan, berbuahkan kebenaran, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Aba, bahwa kami sudah ditebus dari duri, dari stres, dari kekurangan, dari kutukan, dari segala kutukan, termasuk kutukannya Adam. Sehingga kami, haleluya, boleh mengalami surga di bumi. Kami boleh mengalami kepenuhan sukacita Bapak. Haleluya, kami mengalami satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan kami terus bertumbuh, haleluya, dan berbuah. Terima kasih Bapak. Saya minta biarlah ini disiramin kembali. Haleluya, dan lindungi kami dari segala pengajaran yang mau mencoba mencabut ini dari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik jadi atas kami semua oleh anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Saya melepaskan berkat untuk saudara semua di dalam nama Yesus. Hadiratnya menyertai saudara. Haleluya. Saudara, dia memimpin saudara. Dia meluruskan jalan saudara. Dia berjalan di depan saudara. Dia menyebabkan saudara terus-menerus berada di tempat-tempat yang tepat. Pada saat yang tepat, kemuliaannya dinyatakan dan kebaikannya terus dinyatakan. Dia menjadikan saudara berkat bagi banyak bangsa. Bagi kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Tuhan memberkatin. God bless.